Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih bersama channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 3 dari tema 8, di mana materi-materi akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, keragaman kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga adalah mencari informasi penting dari teks. Ketiga materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik, agar kamu mudah dalam memahami materi-materi tersebut. Materi pertama adalah keragaman kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, di mana materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, ini contohnya ya, seperti yang kita lihat pada gambar ya. Sebelah kanan di layar, di sini ada orang yang sedang mengelola hasil hutan berupa kayu. Kemudian dari kayu tersebut diolah menjadi bangku di bagian bawahnya. Banyak jenis kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi. Ada yang menjadi nelayan, petani, pedagang, penjahit, pekerja pabrik, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari setiap orang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang pasti akan melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang terlibat pada kegiatan produksi adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, tenaga kerjanya akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Nah, ini adalah contoh dari keragaman ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Jadi, kegiatan ekonomi itu kan ada 3 ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan kesemuanya itu di item-item tersebut dari produksi ada pelaku kegiatannya, ada yang mengerjakannya, dan semuanya nanti akhirnya kembali lagi dalam suatu roda perputaran atau diagram, namanya diagram kegiatan ekonomi. Ya, semuanya tuh berputar karena saling keterlibatan dan keterhubungan antara ketiga hal tersebut. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Oleh karenanya, hendaklah memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi pada dasarnya nih, sebenarnya manusia itu kodratnya sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu adalah makhluk yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain atau keterlibatan orang lain. Contoh, misalkan kita sebagai pekerja atau karyawan di kantor, maka kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pokok kita berupa makan dan minum, kecuali kita makhluk super. Ya, kan nggak ada hidup sebagai makhluk super, melainkan sebagai makhluk
sosial. Nah, namanya juga pekerja pasti membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain. Adapun cara untuk menghargai usaha kegiatan ekonomi lain, atau cara untuk menghargai usaha ekonomi orang lain, di sini ada 7 poin ya. Nah, 7 poin ini mudah-mudahan ada nih pada diri kita, pada keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi kalau kita memiliki usaha, memiliki warung ya, contohnya warung, maka kita harus menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang sehat itu adalah berarti dalam menjual pakaian, menjual barang-barang hasil warung kita itu dijualnya secara sehat, tidak menjelek-jelekan, tidak menjatuhkan warung-warung yang lain. Kemudian yang kedua adalah menghormati usaha ekonomi orang lain. Jadi kalau ada usaha ekonomi orang lain, kita tidak boleh menghardiknya, mencacinya, karena itu adalah bagian dia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain, selama pekerjaan itu satu, halal. Kedua, diperolehnya dengan cara yang benar. Ketiga, tidak bertentangan dengan hukum. Yang keempat, tidak merugikan orang lain. Ketika hal itu dia lakukan, maka kita tidak boleh mencaci, menghina kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut, melainkan kita harus menjunjung tinggi jenis pekerjaan yang dia lakukan. Bersyukur kita misalkan ya ada tukang sampah, ada kemudian tukang sapu jalanan, karena dengan perannya dia, jalanan-jalanan yang ada kita lalui dengan kendaraan bermotor kita, itu dapat merasakan kebersihan yang ada pada sekitar jalanan tersebut. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain. Nah, ketika orang lain berhasil dalam melakukan usaha ekonominya, maka kita harus teladani nih langkah-langkahnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau usaha ekonominya. Apa aja yang harus kita tiru sehingga kita dapat merasakan ilmunya, dapat kecipratan kesuksesannya. Nah, itu harus kita benar-benar kita teladani dulu, kita contoh cara-caranya, kita minta ilmunya. Dengan cara begitu, kita dapat merasakan keberhasilan sama seperti orang tersebut. Yang kelima adalah tidak merendahkan usaha orang lain. Nah, ini terkadang orang lain atau kita bisa jadi ketika ada orang lain melakukan usaha ekonominya, melakukan aktivitas kegiatan ekonomi yang dia lakukan, terkadang kita merendahkan orang lain. Contoh, misalkan ada pemulung lewat di sekitar rumah kita, sepertinya rendah sekali ya. Nah, itu tidak boleh tuh dalam ucapan hati, baik hati maupun lisan kita tidak boleh seperti itu. Karena dengan mereka, dengan adanya mereka sebenarnya secara otomatis, secara tidak langsung membersihkan ya sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, walaupun mereka hanya mengambilnya botol mineral, tempat air minum mineral yang terkadang dijual di warung-warung. Tetap ada manfaatnya dengan kehadiran mereka. Yang keenam adalah tidak mengganggu usaha orang lain. Selama orang lain tidak merugikan kita, tidak bertentangan dengan hukum, dan dia perolehnya dengan halal, maka kita tidak boleh mengganggu usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, baik mencaci, menghina, dan menggibah ya orang lain tersebut, karena itu adalah hak dia dalam melakukan usaha tersebut. Yang ketujuh adalah jika kita sukses, nah dari pribadi kita nih, ketika kita melakukan usaha ekonomi, kita sukses, berhasil, sebaiknya kita membantu usaha orang lain agar mereka ikut sukses pula.
Jadi kalau kita merasa sukses, sudah berhasil dalam usaha ekonomi yang kita lakukan, maka tularkanlah ilmu yang kita miliki, keberhasilan yang kita miliki kepada orang lain, agar orang lain dapat belajar kepada kita menjadi pribadi yang sukses usahanya. Kemudian ke materi yang ketiga, di mana materi ini adalah materi yang terakhir ya, mencari informasi penting dari teks. Materi ini bersumber pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Mencari informasi penting dari teks. Sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian dinamakan informasi. Jadi informasi itu adalah bisa dalam bentuk sekumpulan fakta yang digambarkan dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, ini adalah informasi. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Dalam mencari informasi penting, kita harus membaca teks secara seksama. Informasi penting dapat dibuat dalam bentuk diagram. Jadi, berkali-kali dalam materi yang sama ya, mencari informasi penting, pada poin utamanya adalah lakukanlah yang pertama, membaca teks secara seksama, secara runtut, secara teliti. Itu adalah bagian poin utama yang harus kita lakukan ketika kita mau mencari informasi. Setelah itu, setelah kita menemukan gagasan pokok yang kita lakukan setelah membaca secara seksama, kita dapat membuat materi-materi yang tadi kita sudah baca, teks bacaan yang kita sudah baca satu persatu, kita bisa buat dalam bentuk diagram lingkaran atau peta pikiran nama lainnya. Dengan hal tersebut, kita dapat lebih mudah lagi akhirnya dalam memahami materi atau bacaan teks yang kita baca, sehingga kita dapat mendapatkan informasi penting dari bacaan yang telah kita lakukan. Kita baca, kita lakukan bacaan tersebut sehingga benar-benar mudah dan kita bisa memahaminya secara sempurna. Mudah-mudahan dari hal ini dapat kita bayangkan ya, kalau kita ingin mencari informasi tersebut. Setelah kita memahami ketiga materi tersebut, menyaksikan materi-materi yang tadi saya sudah utarakan, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, dalam rangka untuk menguji pemahaman kamu terhadap materi yang tadi telah saya uraikan, jawablah 4 soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu merasakan kesulitan dalam menjawabnya, maka ulangi lagi video pembelajaran ini sehingga kamu dapat menemukan jawaban-jawaban yang benar dan tepat. Jawablah pertanyaan ini dengan hasil karya kamu sendiri tanpa menerima atau meminta bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga jawaban kamu jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 4 subtema 3 dari tema 8 yang dapat saya berikan. Semoga dengan pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.